Perkenalkan, nama saya Apel Agustinus dengan NIM 81114217666. Di sini saya akan menceritakan ulang hasil dari dua video yang dikirim lewat Google Classroom. Yang pertama ada video profil Direktorat Penataan Kawasan, Direktorat Jenderal Tata Ruang, dan Kementerian ATR dan atau BPN. Video kedua ada judulnya Ini Toh Peta Rencana Tata Ruang. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menceritakan video yang pertama. Mengapa kita perlu menata kawasan? Karena tujuannya untuk menciptakan suatu ruang atau wilayah yang lebih aman, nyaman, produktif, dan juga berkelanjutan. Nah, bisa nggak sih lingkungan menjadi lebih tertata atau lebih rapih? Tentunya bisa. Dengan lingkungan ini tertata atau rapih tepat sesuai dengan fungsinya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Penataan Kawasan bertugas untuk mengkoordinasikan perwujudan penataan kawasan agar kawasan menjadi aman, nyaman, produktif, dan yang tentunya lebih berkelanjutan. Dan selanjutnya ada 5 isu strategis yang dihadapi. Yang pertama ada hal tata kelola, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kewilayahan. Lalu bagaimana sih cara menata kawasan yang baik? Tentunya dengan menetapkan tema kawasan, mengembangkan konsep rencana pengembangan kawasan dengan mengacu pada berbagai kebijakan terkait tata ruang. Selanjutnya ada tinjauan kewilayahan dan tata ruang. Yang pertama ada rencana tata ruang di wilayah nasional. Terus selanjutnya ada provinsi, selanjutnya ada kabupaten atau kota. Lalu ada konsep penataan kawasan master plan. Yang pertama ada aspek berkelanjutan, yaitu isinya meliputi perlibatan ekonomi lokal, rencana pembiayaan, ketertiban masyarakat, pelestarian sosial dan budaya, data, dukung, dan daya tampung lingkungan, dan yang terakhir ada kebencanaan. Kemudian, Direktorat Penataan Kawasan melakukan subdit penataan kawasan pedesaan, subdit perencanaan dan kemitraan, subbag tata usaha, subdit penataan kawasan baru, subdit penataan kawasan ekonomi, subdit penataan kawasan perkotaan. Ini tuh bersifat tematik dan holistik tentunya. Dan apa yang hasil yang didapatkan untuk dalam mengelola tata ruang atau wilayah dalam penataan kawasan? Tentunya menghasilkan master plan, penataan kawasan, dan dokumen kerjasama dengan berbagai pihak, dan untuk mendorong terwujudnya kawasan yang aman, nyaman, dan produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya di dalam video kedua, yaitu ada yang pertama mengenai substansi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan peta rencana tata ruang yang standar dengan tingkat ketelitian tertentu. Lalu, pembangunan nasional ini harus didukung oleh rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan tata ruang yang akan menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Selanjutnya, peta rencana tata ruang meliputi yang pertama ada peta rencana struktur ruang yang isinya ada sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, dan masih banyak lagi sistem yang lainnya. Dan peta rencana pola ruang yaitu ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, jadi peta rencana tata ruang yang ada bisa dijadikan rujukan spesial dalam melaksanakan perencanaan tata ruang untuk mendukung pembangunan nasional. Itu saja mungkin yang bisa saya ceritakan dari kedua isi video ini. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf. Terima kasih.